Pasti sering mendengar berita tentang seseorang yang bunuh diri karena depresi. Meskipun ada di Indonesia, namun lebih banyak yang terjadi di luar negeri sana, sebuah negara yang disebut maju dan modern. Namun mengapa pemikiran mereka justru mundur ke belakang? Allah berfirman, yang artinya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Ya, karena besarnya tuntutan hidup, ajaran agama yang tidak sesuai membuat mereka kebingungan hingga frustasi untuk mengobati dirinya sendiri, hingga tiada jalan lain selain mengakhiri hidup ini. Bagi mereka, saat memutuskan bunuh diri, berarti segala persoalan hidup telah selesai. Beban-beban di pundak sudah pergi, air mata akan berhenti, dan penat di pikiran akan menghilang sendiri. Karena mereka tidak tahu bahwa akan ada hari akhir untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Mereka sangka bahwa hidup hanya seputar rotasi bumi dan sekecil globe dunia, yang saat semua mati berarti hidup telah usai. No, no, no. Allah berfirman, yang artinya, "Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat." Quran Surat Al-An'am ayat 110. Sahabat, tahukah kamu bahwa orang yang paling sengsara di muka bumi ini bukanlah dia yang tak punya apa-apa, bukan mereka yang miskin, bukan mereka yang yatim piatu, akan tetapi merekalah yang miskin iman dan krisis keyakinan. Meski hidup bergelimang harta, namun fakir iman dan tak mengenal Tuhannya, percuma, sebab hidupnya selalu diliputi kegelisahan dan kegelisahan. Allah berfirman, yang artinya, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Quran Surat Toha ayat 124. Tak ada yang dapat menghadirkan ketenangan di hati selain Ilahi, bukan dari banyaknya harta, sebab yang kaya raya namun jauh dari Allah banyak pula yang gila. Bukan dari mewahnya pakaian dan kelezatannya makanan, namun lalai darinya, sebab banyak pula yang diberi nikmat seperti itu namun terus mencari kebahagiaan yang lain. Kebahagiaan itu dari Ilahi, sebagaimana Rasulullah SAW yang meski dibaikot, dihina, dipitnah, bahkan diancam akan dibunuh, tak pernah merasakan depresi dalam menjalani hari. Sebagaimana budak-budak pada masa jahiliyah lalu, kemudian memilih memeluk Islam, maka iman mereka kokoh bak batu karang dan bersinar bagai rembulan. Ada Bilal bin Rabah yang rela ditindih batu hingga tulang iganya patah. Ada keluarga Yasir yang disiksa pada sebatang pohon hingga sang ibu Sumayyah syahid dalam percikan iman. Abdurrahman bin Auf yang rela meninggalkan kemewahan dan hidup susah. Abu Bakar dan keluarga yang meninggalkan hidup mewahnya demi sederhana. Semua itu mereka jalani tanpa stres, namun tenang dan bahagia. Aid Al-Qarni pernah berkata, "Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, menyucikannya, membuatnya bahagia, dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Itulah bila kita mendapati kisah orang beriman pada masa Nabi. Sekencang apapun ujian, mereka dihina, bahkan disiksa sedemikian rupa. Tak ada satupun sahabat yang mati bunuh diri karena depresi. Depresi karena siksaan, bulian, boikotan, atau cacian sekalipun. Allah berfirman yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Namun sejarahlah yang mencatat bahwa musuh-musuh Islamlah yang putus asa untuk menyerabut keyakinan mereka. Nabi dan sahabat kuat tanpa bibit depresi di tengah gelombang. Nabi dan sahabat kuat tanpa bibit depresi di tengah gelombang ancaman dan ujian. Karena mereka selalu merendah karena mereka selalu merendah iman, memupuk keyakinan dengan jalan takwa pada Allah semata, maka Allah hadirkan ketentraman demi ketentraman di hati mereka tanpa sedikit pun rasa takut pada manusia dan ujian. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa iman di balik dada. Sementara saat kita menoleh sejenak saja pada kehidupan hegemoni budaya barat atau K-pop yang terkenal dengan tingkat bunuh diri tinggi di dunia. Hal ini disebabkan tingkat stres mereka pada kerja, karir, cinta, dan segala hal yang berkaitan dengan dunia. Lantas apakah pantas mereka dijadikan sebagai panutan? Kita tahu seperti apa gaya hidup mereka dan bagaimana keputusan akhir hidup mereka. Namun mengapa kita masih betah berkiblat pada pola hidup mereka? Sadarlah, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kalian wahai manusia mementingkan perhiasan dunia atas kenikmatan akhirat. Quran Surat Al-A'la ayat 16. Ada juga hadis Rasulullah SAW yang artinya, bukankah kemiskinan yang aku takuti untukmu, tapi apa yang aku takuti untukmu adalah dunia akan dihadirkan untukmu seperti yang telah disajikan untuk mereka yang sebelum kamu, lalu kamu akan bersaing untuk itu, dan itu akan terjadi menghancurkanmu sama seperti itu menghancurkan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam pandangan para pembangkang Allah yang sama sekali tidak beriman, cara terbaik untuk menenangkan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup yang miskin iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntutan Allah di akhirat kelak.